Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, Hau, hau, hau. Bima Tektro, Unggul. unggul. Bima Tekro. Ya, kembali lagi di JTE Creator. Sebelum kita masuk ke pembahasan ya, mungkin alangkah baiknya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena tak kenal maka tak sayang. Saya. Oke, dimulai dari saya. Saya Ilham Ubaidillah dari mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021. Lanjut. Saya Fisco Alifi Ahmad, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2022. Saya Elisa Kurniawati, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2022. Ya, saya Karismaji, mahasiswa Teknik Elektro angkatan 2021. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas terkait apakah suatu kekerasan itu dibenarkan dalam keamanan nasional. Nah, menurut dari pendapat dari teman-teman itu kayak gimana terkait suatu hal kayak gitu? Tentang tindak kekerasan dalam keamanan nasional, itu sebetulnya ada dua pandangan, ada pro dan ada kontra. Dari segi pro sendiri, kekerasan dalam keamanan nasional itu sangat diperlukan karena untuk menimbulkan efek jera kepada para penjahat-penjahat atau oknum-oknum yang bersalah. Sedangkan untuk kontranya sendiri itu terkadang tindak kekerasan itu tidak membuat jerah dan malah terkadang salah sasaran. Seperti itu sih, Mas. Oke, kalau dari Mbak Alisa gimana terkait suatu hal tersebut? Ya, kalau menurut saya itu perlu, Mas. Kalau dalam suatu kondisi yang sangat diperlukan arcing itu harus sangat bolehlah dibenarkan untuk kekerasan sendiri. Itu menurut saya. Cukup. Ya, cukup. Oke, dari Mas Aji gimana? Kalau ini tentang pendapat saya pribadi ya, menurut saya kekerasan itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi digunakan dalam keamanan nasional ini. Karena masih banyak cara lain untuk menstabilkan atau mentertibkan orang-orang, itu masih banyak cara selain kekerasan. Dan itu pun sudah diatur dalam undang-undang tentang hak asasi manusia, yaitu pada pasal 28I. Itu terdapat isinya itu setiap orang itu berhak atas hidup dan berhak untuk tidak terkena kekerasan, itu seperti itu. Jadi menurut saya kekerasan ini sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang. Oke, berbicara terkait kekerasan ya, semisal dalam suatu kayak aksi demo kan itu dari masanya kan sangat-sangat banyak sekali kan, dan dari pihak aparat pun juga nggak tahu kira-kira nanti yang kerusuhan itu siapa. Nah, kalau misalnya dalam suatu aksi dari masanya itu kayak ada chaos gitu loh. Nah, itu dari aparat itu harusnya yang pertama kali ditindak itu kayak gimana? Ya, kalau saat chaos itu ya sebetulnya tidak harus langsung melakukan kekerasan. Perlu dilakukan penyelidikan atau benar-benar mencari mana oknum-oknum yang benar-benar bersalah. Soalnya kalau gerusak-gerusuk langsung memakai kekerasan, terkadang bisa terjadi salah sasaran. Bisa kita lihat dari kasus-kasus ke belakang. Seperti itu. Tapi biasanya itu kalau terjadi chaos itu pasti ada sebabnya, Mas. Biasanya dari ada oknum tertentu yang memancing. Jadi jadi aparat seperti itu kan perlu menindaklanjuti cara cepat. Jadi perlulah kekerasan menurut saya. Sebentar ya, maksud dari sampean kekerasan yang seperti apa yang perlu ditindak oleh aparat? Kekerasan kayak pencegahan. Mungkin kalau masa kan ada namanya semprot gas air mata. Nah, itu perlu, tapi ya dulu aparatnya dalam kondisi seperti apa. Itu, Mas. Kalau menurut saya nggak perlu pakai gas air mata sih, Mas. Soalnya ya kenapa? Kembali lagi itu tadi hak asasi manusia itu kan tidak boleh disakiti kan, Mas. Nah, itu tadi kalau menggunakan gas air mata itu kan termasuk menyakiti, salah satu hal yang menyakiti manusia, seperti itu. Cukup penertiban lah kalau menurut saya. Oke, dari Mas Aji gimana? Ya, kalau menurut saya pribadi ya kita kembali lagi masih banyak, seperti yang saya bilang tadi, masih banyak cara yang lebih relevan dibanding dengan langsung kita melakukan tindak kekerasan ini, seperti langsung menyemprot gas air mata. Itu masih ada cara lain lah untuk
menindaklanjuti atau menertibkan masa-masa yang chaos, yang rusuh itu masih banyak caranya ya. Mungkin bisa seperti kayak apa ya? Kita tuh jangan langsung kan misalnya aparat itu langsung menembak gas air Gas air mata. mata, iya. Nah, itu jangan, ditahan dulu. Kita lihat seberapa chaosnya dulu itu, maksudnya itu benar-benar chaos, masih diperlukan nggak sih gas air mata itu, masih kalau tidak perlu cukup misalnya yang langsung ditarik aja gitu, ditarik dalam arti kan ditarik ke belakang, diinterogasi terlebih dahulu, jangan langsung main pukul atau langsung gas air mata gitu. Soalnya gini, kalau misal dalam suatu aksi dan terjadi chaos atau kerusuhan itu biasanya dari pihak kepolisian itu langsung masuk dalam kebarisan itu, kebarisan aksi dan langsung menarik sesuatu yang terkait, orang yang terkait kayak gitu. Dan kebanyakan yang lainnya itu kayak nggak terima kalau ada temannya ditarik ke polisi, maksudnya mau diinterogasi lah intinya kayak gitu. Nah sebenarnya itu kalau menurut dari kalian itu relevan nggak kalau dari pihak kepolisian itu gimana ya melakukan hal tersebut, masih relevan nggak gas air mata ataupun suatu kekerasan langsung diinterogasi di belakang kayak gitu, menurut sampean itu masih relevan nggak? Kalau untuk zaman sekarang saya rasa kurang relevan sih Mas. Oke. Soalnya kenapa ya? Pandangan-pandangan orang sekarang kalau polisi atau aparat menarik seseorang dari barisan, itu pandangan orang-orang sekarang itu pasti akan dipukul atau dikenai kekerasan seperti itu. Kalau pandangan orang sekarang. Jadi menurut saya alangkah baiknya para aparat itu mencari hal-hal yang lebih relevan lah untuk mengatasi masa-masa itu. Karena perspektif orang sekarang, jika ada masa yang ditarik itu akan dipukul. Seperti itu. Dari yang lain ada argumen lain? Ya, kalau pandangan saya, kalau misal langsung ditarik, terutama itu yang seharusnya ditarik itu yang membuat provokator. Nah, itu kan stigma masyarakat kan sudah pasti kalau ditarik ini pasti di belakang pasti nanti akan terjadi hal-hal yang misalnya kayak dipukuli ataupun di gimana. Tolong ya, itu juga salah satu PR juga untuk pihak aparat juga. Gimana cara menghilangkan stigma itu? Nah, bagaimana caranya ya? Mungkin oke, ditarik di belakang tapi ya benar-benar harus diinterogasi, jangan langsung main pukul atau main tindak kekerasan gitu. Interogasi baik-baik atau paling enggak nanti diamankan dulu lah ke pos-pos terdekat, pos polisi terdekat itu untuk mencegah yang lain itu ikut terprovokasi. Amankan dulu provokatornya itu menurut saya. Tapi itu balik lagi ke perspektif orang-orang sekarang sih Mas. Soalnya orang-orang sekarang itu stigmanya pasti dipukul atau dikenai kekerasan. Itu pasti sulit lah untuk merubah stigma orang sekarang. Kalau menurut saya seperti itu sih. Ya gimana caranya kita merubah perspektif orang kalau para aparat sekarang ini benar-benar menginterogasi, jadi tidak langsung menindak kekerasan. Ya itu mungkin kalau dari saya, pendapat saya tergantung dari aparatnya sendiri. Mau mengevaluasi hal yang sudah terjadi atau enggak. Contoh, misal dalam aksi yang pertama itu terjadi kerusuhan. Nah, kalau misalnya ada aksi yang kedua itu dari pihak kepolisian atau aparat, itu mau mengevaluasi enggak? Atau tim dari keamanan lah, mengevaluasi dari hal yang sudah terjadi. Kayak gitu. Nah, berbicara terkait kekerasan dalam keamanan, di hari-hari dekat ini kan isunya yang beredar kan terkait tragedi Kanjuruhan. Ya kan? Mungkin sebelum kita bahas terkait tragedi Kanjuruhan, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu buat korban yang meninggal supaya diberikan tempat yang lebih bagus dan yang korban yang masih luka ataupun yang masih dirawat di rumah sakit semoga bisa sembuh, cepat sembuh. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, menurut dari teman-teman sendiri, apakah tahulah asal muasal dari tragedi Kanjuruhan itu kayak gimana? Sebetulnya kalau ditelisik lebih jauh siapa yang salah, itu dua-duanya salah Mas. Tapi kalau menurut saya yang lebih bersalah itu ya nomor satu tetap supporter.
ya bukan semua supporter, tapi pasti ada oknum-oknum supporter yang memprovokasi supporter lain agar turun ke lapangan. Para aparat pun sebetulnya tidak akan bertindak jika para supporter itu tidak turun ke lapangan. Tapi di sisi lain, aparat juga salah. Mereka gegabah. Mengapa mereka tidak melakukan penerimaan terlebih dahulu dan keburu menyemprot gas air mata seperti itu, yang akhirnya menimbulkan banyak korban. Jadi dua-duanya menurut saya salah. Tapi kalau dicari siapa yang paling salah, itu ya tetap supporter, oknum-oknum supporter. Dari teman-teman yang lain Kalau tahu? ya kalau menurut saya sih kalau saya telusur dari berita-berita ya Mas, Ya. itu kan asal mulanya dari 2 supporter ya. Iya. Nah, terus ada kericuan, terus aparat jadi terpancing kan. Nah, kesalahan paling fatal itu ya penyemprotan gas air mata tadi. Itu kalau saya simpulkan sih paling fatal kesalahan itu diakibatkan aparat tadi. Ngomong-ngomong soal tragedi Kanjuruhan ya. Ya di sini saya juga nggak mau menyudutkan salah satu pihak. Tapi jika kita memang lihat kronologinya yang telah dipaparkan oleh media-media itu, saya itu sangat menyayangkan dengan sikap supporternya. Mereka tidak mau kan itu kan kronologinya kan mereka itu turun ke lapangan untuk berbicara kepada pemain kan. Iya, memberikan aspirasinya kepada ofisialnya ataupun pemainnya itu. Nah, naasnya ataupun sialnya itu supporter yang lain itu pun ikut turun. Itu yang terjadi. Dimulai dari 1-2 orang oknum supporter dan berakibat semuanya itu hampir semua enggak semuanya sih. Hampir dikatakan semua itu turun ke lapangan. Itulah yang membuat aparat itu pun harus bertindak dengan cepat supaya tidak mengganggu ketertiban juga ataupun mengganggu memberi ancaman kepada keselamatan pemain terutama. Itu kan yang dilakukan pihak aparat kan. Ya, akhirnya para aparat pun juga harus melakukan tindakan yaitu dengan menyemprotkan gas air mata. Itu. Jadi di sini kalau ya kita kembali lagi siapa yang nggak paling bersalah sih. Akar masalahnya itu yang pertama di supporter. Kalau menurut saya. Oke. Kalau saya kemarin juga dapat cerita dari teman saya yang ikut merasakan lah asal muasal tragedinya itu kayak gimana. Nah, ceritanya itu kayak gini. Pertama kali awal mula itu kan pertandingan udah selesai dan ada 2 oknum supporter yang turun ke lapangan dan memicu yang lainnya pun ikut turun ke lapangan juga. Nah, dari yang lain itu berusaha untuk kayak mengutarakan aspirasinya, mengutarakan pendapatnya buat pemain, menyemangati lah kira-kira. Jangan sampai kalah lagi di kandang kayak gitu. Tapi yang sangat saya sayangkan dari pihak keamanan pun nggak tahu sebenarnya dari pihak supporter itu tujuannya apa turun ke lapangan. Nah, dari pihak aparat memukul mundur teman-teman yang rusuh di tengah lapangan. Nah, cuman kenapa yang ditembak gas air mata itu malah yang di tribun, ya nggak ngapa-ngapain. Padahal yang harus dipukul mundur kan yang di lapangannya, kayak gitu. Ya kalau berbicara tentang kenapa kok yang ditembak gas air mata yang itu yang di tribun, mungkin ya ini saya mungkin dari sudut pandang polisi itu yang di tribun itu supaya juga tidak ikut turun. Mungkin dengan kita kasih gas air mata mungkin mereka tidak berani turun, akhirnya ya pilihannya kalau nggak diam di situ ya keluar ke stadion gitu. Mungkin sudut pandang polisinya seperti itu, pikiran polisinya. Tapi itu menurut saya blunder sekali. Soalnya waktu itu pintu-pintu keluar itu banyak yang belum dibuka. Sedangkan di tribun sendiri itu tidak hanya orang-orang dewasa, banyak juga anak kecil. Seharusnya para aparat ini berpikir dahulu mana sasaran yang benar-benar tepat untuk melepaskan tembakan gas air mata. Kalau saya lansir dari berita itu ada sekitar 7 tembakan. Dan yang 4 itu mengarah ke tribun, yang 3 ke lapangan. Kenapa kok yang 4 ini kok yang banyak itu mengarah ke tribun? Padahal akar masalahnya, maksudnya tempat kejadiannya, biangnya itu ada di tengah lapangan. Kenapa cuma 3 yang di lapangan? Nah seperti itu blunder sekali menurut saya. Iya sih, cuma gini, dari pihak keamanan kan nembaknya di tribun. Nah, pada waktu itu pertandingannya kan sudah selesai. Tapi kenapa dari lorong-lorong pintu keluar ataupun pintu masuknya itu
banyak yang ditutup dan ada 1, 2 atau 3 lorong yang baru dibuka. Nah itu kan dari suatu hal tersebut kan terjadi penumpukan massa, bukan massa dari supporter yang bingung mencari jalan keluar karena ditembakin gas air mata di tribunnya. Nah, mungkin blundernya di situ kalau menurut saya. Berarti itu dari pihak panitia pelaksana, bukan dari aparat. Ya banyak sih sebenarnya yang dianggap bersalah, termasuk juga pihak operator liga juga katanya tayangnya terlalu malam. Lalu pihak panpel yang katanya ya itu tadi pintunya terlambat dibuka. Ya. Tapi yang saya sayangkan banyak pihak-pihak yang ditanya atau yang diinterogasi itu mereka semua cuci tangan. Dalam artian mereka saling lempar siapa yang tanggung salah. jawab. Iya. Ya itu sangat saya sayangkan. Begitu mirisnya gitu, nggak ada yang benar-benar mau bertanggung jawab. Dan ada yang lebih disayangkan lagi, ada bukti penyelidikan kayak CCTV itu dihapus, itu paling menyayangkan. Padahal itu bukti paling Konkret, ya. Kita pun juga panpel itu tadi itu yang kita kembali sedikit ke belakang. Panpel itu pun juga serba salah nanti jikanya kalau membuka pintu itu. Bukan serba salah sih, kayak gimana ya? Bingung gitu loh. Kan di luar kan masih ada pemain Persebaya. Nah, ditakutkan kalau nanti dibuka waktu itu nanti malah pemain Persebaya yang mungkin terancam keselamatannya, bimbang. Dan sedangkan yang di dalam tribun itu pun sudah berdesak-desakan ingin berhamburan ingin keluar ke stadion. Jadi kalau saya juga jadi panpel itu juga ini gimana ini, bimbang lah mau buka atau ditutup gitu. Nah, Kembali ke sikap aparat tadi ya. Sebetulnya aparat kalau menurut saya ya nggak usah langsung menindaklanjuti. Soalnya saat itu kan supporter dari Persebaya kan dilarang hadir. Ya tidak mungkin lah supporter antar Arema ini berantem atau membuat kericuan. Ya kericuan sesama supporter. Seharusnya nggak perlu lah melakukan kegiatan kekerasan atau penyemprotan gas air mata secara langsung. Soalnya dari bukti foto dari media pun juga ada terkait dari oknum aparat itu yang menendang pihak supporter. Padahal kalau saya lihat dari videonya, sepenggal videonya itu dari pihak supporternya juga sudah mau kembali lagi ke tribun. Nah, dengan cara jalan kaki, nggak lari lah. Nah dari satu oknum aparat itu lari menghampiri dia dan ditendang kayak gitu. Nah kalau menurut saya kan nggak etis gitu loh. Nah, kalau menurut dari teman-teman kayak gimana terkait suatu hal tersebut? Kalau penendangan itu ya, itu juga merupakan salah satu cara yang tidak lembut. Itu sudah terbilang kasar itu. Juga termasuk kekerasan. Karena dengan menendang, apalagi dia itu sampai terjatuh, trauma lah, menimbulkan trauma. Nah, bisa jadi menimbulkan trauma juga buat supporternya tadi. Dan saya juga respect juga terhadap Pak Jenderal TNI yang sudah mau melakukan tindakan dengan mungkin mengusut oknum anggota TNI tadi yang melakukan tindakan kekerasan itu. Saya sangat respect kepada Pak Jenderal TNI. Ya kalau menurut saya ya itu tadi kembali kepada kekerasan dalam sistem keamanan itu terkadang salah sasaran. Nah itu tadi termasuk salah sasaran kalau menurut saya. Seharusnya para aparat itu juga sadar diri lah. Mereka sedang memakai baju atau seragam kehormatan. Seharusnya mereka kalau bertindak itu harus berpikir sebelum bertindak. Nah, seperti itu. Tapi yang dibilang Mas Aji tadi saya setuju, respect kepada Jenderal karena dari berita itu aparat itu mendatangi rumah supporter yang ditendang tadi. Nah itu sangat respect sekali. Tapi gimana Mas cara mengubah stigma di masyarakat bahwa itu ada bukti nyata kalau ada oknum atas nama memakai seragam seperti itu dengan tindakan seperti itu kan ada stigma yang buruk lah. Ya. Pasti itu kalau stigma negatif pasti. Kalau dari saya seharusnya yang dapat mengevaluasi itu dari pihak keamanannya sendiri. Soalnya dari tragedi Kanjuruhan pun korbannya itu sangat-sangat banyak. Hampir
ratusan lah. Dan itu ada anak kecil, balita, orang dewasa, muda, mudi. Nah itu kan kayak gimana ya? Sangat-sangat blunder bagi tim aparat. Padahal itu bukan tragedi bencana alam. Hanya karena nonton bola yang harusnya senang-senang. Bukan malah menjadi duka. Iya. Kayak gitu. Seharusnya ya ini sebagai bahan introspeksi lah bagi para aparat-aparat negeri ini. Tapi bukan hanya aparat yang harus introspeksi. Kita sebagai supporter juga harus mengintrospeksi diri kita sendiri. Soalnya ya gimana pun kedua belah pihak tetap sama-sama bersalah. Semua lah, ya. Gak hanya aparat, supporter, juga terutama operator liganya itu juga harus introspeksi diri. Karena ya sepak bola ini olahraga yang have fun, olahraga hiburan. Kenapa kok malah menjadi olahraga duka? Itu kan gak masuk akal. Sepak bola yang menonton sepak bola yang seharusnya nanti kita setelah selesai bekerja nonton sepak bola menjadi stresnya hilang, kok malah menghilangkan nyawa kan juga Sangat-sangat tidak etis. tidak etis. Ya itu tadi yang saya maksud, kekerasan dalam sistem keamanan itu kalau untuk belakangan ini, ya nggak belakangan ini sih, dari tragedi ke belakang itu sangat tidak relevan. Saya tidak setuju karena selain menimbulkan dampak yang negatif, itu terkadang yang menjadi sasaran itu bukan oknum-oknum yang bersalah. Oknum-oknum yang tidak bersalah pun terkadang juga merasakan akibatnya. Itu kan salah satu apa ya, perbuatan yang benar-benar melanggar HAM lah, seperti itu. Kalau dari ini kan tadi teman-teman sudah memaparkan terkait sudut pandang dari masyarakat. Kalau misal dari sudut pandang aparatnya, hal yang mungkin teman-teman lakukan jika ada kerusuhan seperti itu kayak gimana? Apa yang mungkin teman-teman lakukan jika teman-teman jadi aparat keamanan biar tidak terjadi tragedi kekerasan lagi lah? Ya, kita bisa lah. Contoh, kita boleh kan mencontoh di luar negeri itu. Di luar negeri itu ada salah satu, ya bukan salah satu, mungkin ada beberapa liga ataupun di luar negeri sana itu yang memakai anjing apa? Pelacak. Anjing pelacak, bukan ya mungkin anjing pelacak, bisa dibilang anjing pelacak. Itu juga menjadi salah satu opsi daripada kita melakukan tindak kekerasan. Mungkin dengan adanya seperti yang turun, anjing itu dilepaskan. Sehingga nanti nggak jadi teguran, akhirnya kembali lagi ke tribunnya. Masing-masing. Mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi lah daripada kita harus melakukan tindak kekerasan. Seperti itu. Kalau dari saya itu kalau jadi aparat ya menindaklanjuti mana yang jadi penyebabnya dulu. Nah, oknum-oknumnya pun pasti penyebabnya 1-2 orang itu kan. Jadi langsung ditindaklanjuti itu aja sebelum mengundang masa-masa yang lain. Kalau menurut saya sih alangkah baiknya diadakan acara edukasi untuk para supporter. Kita lihatlah sepak bola di luar negeri. Mengapa mereka bisa aman dan tertib? Padahal terkadang lebih banyak penonton di luar negeri daripada di dalam negeri kita sendiri. Tapi mereka bisa aman. Itu kan artinya stigma mereka, pemikiran supporter mereka itu sudah lebih dewasa daripada pemikiran supporter di negeri kita. Nah, seperti itu. Jadi seharusnya adalah edukasi kepada supporter terutama kepada oknum-oknum yang biasa membuat rusuh. Oke, kalau terkait dari tragedi Kanjuruhan ya, yang kalau menurut saya yang perlu digarisbawahi dan perlu dibenahi lah, yang pertama itu dari operator liga. Soalnya menurut saya jam tayang ataupun pertandingannya itu terlalu malam dan mulainya kan jam 9 dan yang pasti selesainya kan antara jam 11 sampai jam 12-an lah. Nah, kalau misal buyarnya itu terlalu malam kan dari pihak keamanannya pun juga kesulitan buat memantau dari masanya kayak gitu. Aman nggak? Kalau misal ditayangkan jam segini, kalau misal pertandingannya dimulai dari jam segitu malamnya. Banyak minusnya sih mas, soalnya nanti para supporter juga kan perlu perjalanan pulang. Lah perjalanan di malam hari itu sangat bahaya sekali sih, ya betul sekali. Salah satu kesalahannya yaitu tadi jam tayangnya terlalu malam. Saya setuju, sepakat.
Dan evaluasi itu kayak mengajak nonton atau supporternya itu kayak ya anak kecil, balita itu perlu dievaluasi juga. Kayak ada batas umurnya gitu kalau mau Nah ya, saya nonton setuju. sepak bola. Terkait apa ya, suatu kekerasan dalam sistem keamanan nasional itu kan juga sudah terjadi beberapa kali dan sangat banyak tragedi dari suatu hal tersebut. Nah kalau saya lihat dari tim keamanannya pun itu nggak ada evaluasi sama sekali. Pasti ada aja hal-hal tersebut, hal-hal yang sama dari tragedi-tragedi sebelumnya. Misal dalam demo A itu ada kericuan dan menyebabkan banyak sekali korban. Nah misal ada demo lagi, kayak seperti itu lagi. Kayak nggak ada evaluasi sama sekali dari tim keamanannya. Kayak gitu. Ya itulah kualitas aparat-aparat negeri ini sangat bobrok sekali lah. Ya entah itu tes masuknya kurang benar-benar menanamkan sikap kedisiplinan sebagai aparat atau gimana, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak habis pikir kenapa aparat-aparat di negeri ini tuh sangat bobrok sekali gitu. Ada aja blunder-blunder, itu sangat saya sayangkan sekali. Apalagi kalau sampai keluarga saya yang terkena dampaknya, saya sangat marah. Apalagi Sama. iya. Jujur kalau di negeri ini benar-benar kurang relevan sih jika para aparat menggunakan kekerasan. Karena mereka belum bisa mengontrol lah bagaimana kekerasan yang tepat untuk mengatasi suatu masalah. Buktinya saja terjadi blunder-blunder yang menyebabkan tragedi-tragedi yang tidak diinginkan. Seperti itu. Dari yang lain ada argumen lagi terkait suatu hal tersebut lah. Kalau dari saya ya, aparat itu nggak semua aparat buruk. Ya, oknumnya. Iya, yang perlu Satu, dua diringkus. orang. Ya, yang perlu diringkus itu oknumnya itu, bukan semuanya. Jadi sebagai masyarakat juga harus mengubah stigma kalau kita juga bermasyarakat, kita perlu keamanan juga. Jadi ayolah kita ubah stigmanya, kita perlu keamanan juga. Ya, itulah kenapa juga sudah saya singgung tadi kan, evaluasi kita itu memang bukan hanya aparatnya saja yang harus mengevaluasi, masyarakatnya pun kita juga harus melakukan evaluasi, terutama para supporter. Ayolah, kita itu memang rivalitas itu, kalau nggak ada rivalitas dalam sepak bola itu kayak Kurang menarik. Iya. Kurang seru sekali. kurang seru. Tapi kan rivalitas itu hanya 90 menit. Oke. Selebihnya itu kita harus bersatu. Kita masih satu negara, masih satu daerah. Buat apa kita juga rusuh, saling membunuh? Itu mengakibatkan juga para aparat pun harus melakukan tindakan kekerasan, itu juga apa ya, resikonya juga besar. Melakukan tindak kekerasan itu salah kalau nggak melakukan tindakan kekerasan, tapi kejadian ini berulang-ulang terus, Tambah parah lah. tambah parah lagi. Tambah parah lah. Jadi yang harus dieval ya semuanya, semua pihak, semua elemen, semua pihak. Kita harus benar-benar mengevaluasi diri kita, introspeksi diri kita. Seperti itu. Berarti kekerasan dalam sistem keamanan nasional itu sebenarnya bisa saja dilakukan, namun semua pihak harus benar-benar sadar akan kewajiban dan tugasnya masing-masing. Kita sebagai aparat juga harus benar-benar tahu tindakan mana yang tepat, dan sebagai masyarakat kita juga ya nggak boleh lah melanggar Aturan. kegiatan yang melanggar aturan sehingga menyebabkan aparat-aparat tersebut melakukan kekerasan seperti itu. Benar. Oke, kalau dari sudut pandang saya ya, misal dalam suatu kegiatan atau agenda itu ada dari pihak keamanannya itu gugur ataupun meninggal. Nah itu kan menyebabkan dari tim keamanan yang lain kan kayak terpancing emosinya, terprovokasi lah, biar ngebales siapa yang membunuh teman saya, kayak gitu. Kalau menurut saya kayak gitu. Soalnya kalau saya lihat dari tragedi sebelumnya yang saya baca di media-media, itu kalau misal dari pihak keamanannya itu ada yang gugur, itu pasti kericuannya malah tambah besar. Nah itu sebenarnya apa yang harus kita atasi, yang harus diatasi lah dari pihak keamanan, tim keamanan, biar tidak terjadi suatu hal yang seperti itu. Kalau sebagai pihak-pihak keamanan atau aparat-aparat negeri ini, seharusnya tidak boleh kita punya pemikiran seperti itu. Jika ada salah satu dari anggota mereka gugur, itu sudah menjadi resiko pekerjaan mereka. Nah, sebelum mereka menjadi aparat, pasti mereka sudah tahu lah apa resikonya, konsekuensinya. Jadi mereka ya harus menerima. Nah, tentang sikap-sikap
aparat-aparat akhir-akhir ini yang jika ada terjadi seperti itu, mereka malah rusuh lah. Itu sangat disayangkan sekali. Seharusnya mereka tidak boleh mempunyai pemikiran seperti itu. Ya sih. Soalnya enggak mencerminkan dia sebagai aparat, padahal dia pakai baju pakaian dinas harian. Yang notabene semua orang itu tahu. Dia tugasnya itu hanya mengayomi masyarakat dan membuat suatu kegiatan itu menjadi lebih aman, bukan malah menjadi sebuah kerusuhan yang tambah besar. Seharusnya juga menjadi contoh yang baik buat masyarakat, supaya masyarakat itu juga tahu, oh ini keamanan tim keamanan kita atau aparat kita itu sudah melakukan tindakan yang benar. Ya, mungkin ini juga bisa menjadi introspeksi saya sebagai masyarakat supaya tidak mungkin tidak melanggar aturan gitu, supaya tidak menimbulkan kekerasan seperti itu. Nah, padahal Indonesia juga negara hukum ya, kan aparat itu jadi cerminan lah. Nah, jadi mau gimana lagi kalau aparat kayak gitu ya, jangan salahkan kalau masyarakat membuat stigma negatif. Nah, ya sepakat sih. Terkait sistem kekerasan ya, suatu kekerasan dalam sistem keamanan nasional, menurut teman-teman itu perlu nggak dari pembahasan yang kita bahas tadi sebenarnya? Kalau menurut saya, melihat kualitas bangsa Indonesia sekarang itu sangat tidak relevan memakai kekerasan. Sebetulnya kita bisa menggunakan cara-cara yang lebih baik seperti penertiban, edukasi tentang hukum-hukum di Indonesia, seperti itu lebih relevan lah dibanding dengan cara kekerasan. Soalnya ya itu tadi bobroknya aparat di negeri inilah kalau untuk sekarang, seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih masih perlu, kan biasanya ada toleransi kayak musyawarah dulu, terus tapi kan ada pihak yang dari lawan atau pihak di sisi lain itu kan ada kayak menentang gitu, jadi perlu ditindaki keras tegas gitu ya. Dari Mas Aksi? Ya kekerasan ya seperti sudah saya singgung dari awal-awal tadi, kekerasan itu nggak perlu dilakukan di zaman sekarang, nggak relevan. Juga itu sudah tercantum dalam HAM yang sudah saya sebutkan 28I itu, manusia itu berhak untuk hidup dan berhak untuk tidak disiksa. Di situ sudah jelas tercantum di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ sudah ada. Jadi kekerasan itu sangat tidak dibenarkan dalam penertiban nasional ini. Ya benar sekali. Kalau terkadang pihak aparat menggunakan alasan agar mereka jerah. Menurut saya kalau melihat dari kasus-kasus ke belakang ya, itu para oknum itu tidak ada yang jerah, malah semakin menjadi ya. Malah membabi buta. Iya. Maka dari itu kekerasan menurut saya kalau hanya untuk membuat para oknum itu jerah, itu sangat tidak relevan sekali. Mungkin salah satu opsi itu bisa melakukan kayak kita pendekatan ke supporter, ke masyarakat, edukasi oknum-oknum, daripada kita langsung melakukan tidak kekerasan. Lebih baik kita melakukan pendekatan supaya antara aparat dan masyarakat itu terjalin lah. Terutama pendekatan ke yang benar-benar menjadi akar masalah. Nah, benar. Seperti ya bos-bos dari para oknum-oknum yang membuat salah itulah. Itu terutama kepada bosnya. Masuk sih. Semisal pada waktu aksi ya, dan terjadi kericuan, itu seharusnya yang menurut saya yang perlu ditarik dan perlu diinterogasi ataupun ditanya ya akar masalahnya itu dari Korlap. Kan ada kan sih koordinator lapangan lah. Benar. Yang mungkin dia juga harusnya juga sudah tahu akar masalahnya itu kayak gimana dan punya plan A, plan B kalau misal ada suatu kericuan. Dan pihak aparat itu kalau saya lihat dari tragedi yang sudah terjadi itu nggak kayak gitu. Langsung menarik seseorang yang ada di dalam barisan dan dipukuli ataupun diinterogasi. Dan dari masa yang lain kan tahu kayak nggak terima gitu loh, temennya digituin. Apalagi dia kan mengutarakan aspirasi, mengutarakan pendapatnya terkait suatu hal yang dirasa melenceng dari negara kita kayak gitu. Kalau menurut saya ya seharusnya sebelum turun aksi itu ada koordinasi antara perwakilan dari massa sama pihak aparat. Jadi ya katakanlah perwakilannya Korlap lah dengan pihak aparat. Nantinya kalau memang terjadi tragedi yang tidak diinginkan seperti chaos, itu ada plan A, plan B seperti yang dikatakan Mas Ilham tadi itu.
Jadi harus ada koordinasi yang jelas lah seperti itu. Dari teman-teman mungkin ada yang mau diutarakan lah terkait suatu hal yang seperti itu. Ya, kalau yang saya utarakan ya nggak usah pakai kekerasan lagi. Ayo sama-sama kita saling introspeksi, saling belajar juga. Di sini itu nggak ada yang apa ya? Mungkin bisa dikatakan salah, tapi kan dari yang salah itu bisa menjadi benar pembelajaran. Jadi nggak usah lah kita mulai sekarang nggak usah. Ya udah, yang memang berlalu ya udah berlalu. Yang kesalahan kemarin itu jadikan pembelajaran, evaluasi untuk kedepannya bagaimana supaya lebih apa ya? Kekerasan itu bisa hilang dari Indonesia ini dalam penegakan hukum itu. Intinya bagaimana antara masyarakat dan aparat ini bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Bener. Nah, sama mengubah stigma negatif dari masyarakat ke aparat itu ya. Soalnya dampak buruknya dari kekerasan dalam suatu keamanan nasional pun juga sudah bisa kita lihat. Dari tragedi Kanjuruhan aja, ratusan nyawa menghilang. Dan keluarga yang ditinggal pun sebenarnya juga nggak terima terkait hal tersebut. Nah. Tapi sekarang juga masih dalam proses pengusutan lah. Dan semoga aja dari proses pengusutan itu juga dapat apa ya? Ditemukan pihak-pihak yang dirasa benar-benar bersalah. Nah, seperti itu. Nah, kalau mungkin dari teman-teman ada suatu sudut pandang yang lain terkait suatu kekerasan dalam keamanan nasional itu gimana? Atau mungkin bisa dipaparkan lah apa yang harus dilakukan, gimana contohnya biar cara menangani suatu permasalahan itu bisa lebih baik lagi dari tragedi-tragedi yang sebelumnya. Kalau menurut saya, kalau memang tidak kekerasan itu benar-benar diperlukan atau dalam satu misa, itu lebih baik kita melakukan kekerasan itu kepada akarnya, kepada biang keroknya. Jadi kita itu nggak langsung menyerang semuanya gitu. Karena kalau kita langsung menyerang itu terkadang pihak-pihak yang tidak bersalah itu juga terkena. Jadi kalau memang benar-benar terpaksa ingin melakukan kekerasan, ya itu tadi harus benar-benar dicari biang keroknya. Jangan sampai salah sasaran. Diselidiki dulu lah intinya akar permasalahannya itu dari mana. Jangan langsung ambil. Dipikir dulu resikonya kayak gimana. Kalau misal saya bertindak seperti ini, konsekuensi yang bisa saya ambil dari tindakan yang dilakukan itu bagaimana? Dipikir dulu, dipikir dengan matang lah intinya. Jangan gegabah. Walaupun suasananya juga panas. Benar. Mungkin kemarin itu pikirannya aparat waktu tragedi Kanjuruhan, waduh ini kalau nggak segera saya ambil tindakan mungkin akan merembet kemana-mana. Makanya kemarin itu terpaksa para aparat itu melakukan tindak kekerasan seperti itu. Supaya yang lain itu juga tidak ikut mungkin turun ke lapangan atau tambah kericuan itu semakin menjadi gitu kan. Nah, itu tadi berarti pemikiran mereka kan kurang tepat. Nah, itu yang harus dirubah. Nah, mereka harus benar-benar berpikir matang untuk melakukan tindakan kekerasan seperti itu agar tidak salah sasaran dan benar-benar mengatasi suatu masalah. Seperti itu. Harus cari solusi yang terbaik lah. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasannya. Sebelum saya tutup mungkin dari teman-teman ada suatu pendapat yang mau disampaikan lah buat penutup. Ya kalau dari saya marilah kita sebagai sesama masyarakat Indonesia, baik itu masyarakat biasa atau aparat, sama-sama bersinergi untuk Indonesia yang lebih baik. Ayolah kita hilangkan kekerasan-kekerasan itu. Kalau dari masyarakat sendiri melakukan kegiatan yang lebih baik, para aparat tidak akan melakukan kekerasan. Jadi gimana caranya kita sebagai masyarakat Indonesia sama-sama menuju Indonesia yang lebih baik. Begitu. Kalau dari saya, ayolah kita saling evaluasi, jangan rebutan salah. Mari kita saling merangkul, saling evaluasi tadi. Ya kalau dari saya nggak banyak-banyak ya. Semoga Indonesia ini semakin tertib, semakin aman, semakin tentram, dan semua penghuninya atau penduduknya itu bisa saling mengevaluasi diri dan introspeksi diri. Cukup itu. Ya, kalau dari saya ya sama. Marilah kita evaluasi diri lah dari masing-masing, dari pihak masyarakat ataupun dari pihak tim keamanan. Marilah bersinergi dan menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Jangan sampai tragedi-tragedi yang sudah terjadi itu terjadi lagi di tahun-tahun selanjutnya. Jangan sampai lah.
Dan mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Bila ada salah kata ataupun dari kami ada ucapan yang sekiranya agak menyinggung dari suatu pihak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektro, Hau, hau, hau. Himat Elektro, Unggul. unggul. Himat Elektro.